Pilkada 2020 ini khusus untuk pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi serta aspek pengawasannya, ada 2 penggunaan teknologi yang diperkenalkan oleh KPU dan juga Bawaslu. KPU menggunakan aplikasi Sirekap Web dan juga Sirekap Mobile, yang kita tahu bahwa itu menjadi alat bantu begitu, dan juga hasilnya akan dipublikasikan ke publik. Dan yang kedua adalah Bawaslu menggunakan sistem pengawasan pemilu, yang itu juga adalah sebagai alat bantu dan juga publikasi terkait dengan bagaimana pengawasan. Nah, nanti mungkin terkait dengan 2 penggunaan teknologi ini akan lebih banyak disampaikan oleh 2 narasumber kita. Saya akan masuk kepada catatan. Jadi Bu Evi, Pak Afif, dan juga rekan-rekan sekalian, selama pelaksanaan Pilkada 2020, Kode Inisiatif kebetulan melakukan pemantauan. Yang pertama, kami melakukan pemantauan melalui media elektronik ya. Dan juga yang kedua, kami melakukan pemantauan bersama teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil. Nah, khusus untuk pemantauan melalui media elektronik yang dilangsungkan mulai dari 8 sampai dengan 10 Desember 2020, kami berhasil mengumpulkan data yang tersebar di 26 provinsi dan 106 kabupaten kota. Dan juga data ini begitu nanti kami olah dan akan kami presentasikan. Dan yang kedua adalah nanti juga kami akan merelevansikan data temuan kami melalui media itu juga dengan data hasil pemantauan Koalisi Masyarakat Sipil yang diinisiasi oleh Kode Inisiatif, Netgrid, Kemitraan, KISP, Perludem, Jadi, Netfrit, dan juga Netfit. Ya, ini Bapak Ibu hasil pemantauan melalui media yang kami lakukan di antara tanggal 8 sampai 10 Desember. Dari hasil pemantauan kami berhasil kami bagi ke dalam 6 kategori. Yang pertama adalah pelanggaran dan pidana pemilu. Yang kedua adalah teknis logistik. Yang ketiga protokol kesehatan. Yang keempat Sirekap. Yang kelima hak pilih. Dan yang terakhir adalah keamanan. Nah, berdasarkan hasil temuan kami, ternyata memang kategori yang paling banyak kami temukan itu masih berkaitan dengan pelanggaran dan pidana pemilu. Itu ada 48,26% dari temuan kami menunjukkan ternyata pada saat proses pelaksanaan pelanggaran dan pidana pemilu itu masih terjadi. Lalu ketemuan kami yang kedua adalah 37,39%. Itu terkait dengan teknis dan juga logistik seperti surat suara dan juga APD begitu. Lalu yang ketiga soal protokol kesehatan, yang ini juga angkanya ternyata temuan kami cukup minim ya, hanya 5,60% begitu. Lalu juga temuan kami soal Sirekap ada 3,91% dan hak pilih ada 3,47%, dan yang terakhir adalah 1,30% pada aspek keamanan terkait dengan penyelenggara Pilkada di 2020 ini. Nah, soal pelanggaran dan pidana pemilu dari persentase 48,26%, kami menemukan memang masih ada temuan pelanggaran terkait dengan pidana pemilu khususnya pada politik uang ya. Kami menemukan sebanyak 66 temuan. Lalu yang terbanyak kedua adalah soal politisasi birokrasi dan juga netralitas ASN yang masih terjadi sampai dengan pemungutan suara, itu ada 25 temuan. Dan juga ada temuan terkait dengan pemilih yang tidak berhak memilih begitu, ada 7 temuan. Lalu juga ada kampanye di masa tenang, bahkan hingga surat suara yang rusak begitu. Lalu temuan yang kedua terkait dengan teknis dan logistik pilkada. Nah, ini kami memotret ada seperti keterlambatan surat suara dan juga kebutuhan APD ya. Itu ada 37,39%, dan memang terbanyak itu kalau
hasil pemantauan kami itu ada di 51 distrik di Yahukimo yang mengalami kendala logistik. Nah, ini adalah temuan yang kami dapati melalui media. Nah, lalu terkait dengan protokol kesehatan, kami ingin memotretnya terkait pada dua aspek pemantauan. Yang pertama, di aspek pemantauan kami melalui media massa, chat elektronik begitu, memang ternyata hanya sedikit terkait dengan pemberitaan protokol kesehatan yang tidak sesuai, hanya 5,60%. Nah, ternyata data pemantauan ini berbanding lurus dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, Kode Inisiatif, Perludem, Netgrid, Netfeed, KISP, Jadi, dan juga Kemitraan, yang dimana ternyata memang angkanya cukup baik ya kalau kita lihat aspek pemantauan protokol kesehatan pada penyelenggaraan pilkada ini. Rata-rata di atas 90%, misalnya TPS yang sesuai dengan protokol, terus juga pengawas TPS mematuhi protokol, saksi paslon yang mematuhi protokol, dan juga pemilih yang mematuhi protokol kesehatan. Hanya memang ada sedikit catatan terkait dengan TPS yang dibuka itu belum sepenuhnya di tempat yang terbuka, karena kita tahu bahwa aspek lokasi penggunaan penempatan TPS di yang tempat terbuka itu menjadi penting untuk adanya sirkulasi udara. Nah, temuan kami ternyata memang TPS yang dibuat di tempat terbuka itu baru hanya mencapai 63,8%. Nah, ini juga temuan kami terkait dengan Sirekap. Kami juga melakukan data melalui dua aspek ya. Yang pertama, kami melakukan pemantauan juga melalui media elektronik. Memang temuan kami terkait dengan Sirekap di hari pemungutan itu beritanya belum cukup banyak begitu. Kami melakukan pemantauan sampai pukul 12 karena mungkin juga memang belum terlalu banyak penggunaan Sirekap, sehingga media yang melakukan pemotretan terkait dengan Sirekap ini belum banyak, sehingga kami baru menemukan 3,91%. Nah, tetapi pada saat bersamaan Koalisi Masyarakat Sipil juga membuat pemantauan melalui formulir pemantauan penggunaan Sirekap di TPS pada Pilkada 2020 yang diisi oleh 64 responden yang tersebar di beberapa wilayah. Nah, dari data yang berhasil dihimpun oleh koalisi, 39,1% penggunaan Sirekap tidak dapat dilakukan begitu ya, atau terdapat kendala. Dan memang 60,9% TPS Sirekap itu bisa digunakan. Nah, ini adalah mungkin menjadi catatan terkait dengan penggunaan Sirekap di Pilkada 2020. Nah, yang kelima adalah terkait dengan hak pilih. Temuan soal hak pilih seperti tidak bisa mencoblos begitu ya, dan juga tidak mendapatkan undangan atau ketidaktahuan pemilih bahwa sebetulnya ketika mereka tidak mendapatkan undangan, sebetulnya mereka bisa datang langsung dengan membawa IKTP atau suket begitu. Nah, tetapi ternyata pemahaman pemilih akan hal tersebut masih kami temukan. Misalnya di TPS 3 Brengam di Binjai, Kota Sumatera Utara, dan temuan ini juga ada di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, lalu di Distrik Arso, Kabupaten Kerom, Halmahera Utara, begitu. Lalu juga ada di Kota Palu. Nah, yang terakhir adalah soal keamanan penyelenggara, yang juga ini kami sayangkan ya, terjadi penyerangan terhadap penyelenggara pilkada ya, yang kita tahu tugas mereka sudah cukup berat melaksanakan pilkada di tengah pandemi begitu, tetapi mereka juga harus ditambah satu ancaman lagi begitu ternyata. Misalnya di distrik Agreso Kabupaten Membramo Raya ada kejadian pengambilan paksa terhadap kotak suara. Lalu ada juga di Hulu Palik dan juga Padang di Bengkulu Utara kekerasan yang ditujukan kepada penyelenggara. Nah, itu adalah catatan hasil pengawasan dan juga pemantauan. Nah, terkait dengan hasil pengawasan dan pemantauan ini, Bapak Ibu sekalian, memang kita tahu media
melalui aspek pemantauan misalnya Siwaslu juga cukup update ya kalau kita lihat terkait dengan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu, lalu juga Sirekap. Nah, nanti khusus untuk data-data yang kedua yang saya akan sampaikan adalah berkaitan dengan siap-siap sengketa. Ini datanya memang sepenuhnya saya ambil dari Sirekap begitu. Nanti saya akan coba korelasikan dengan bagaimana progres Sirekap yang ternyata ini bisa menjadi bahan untuk publik begitu mengawal pelaksanaan pilkada di 2020. Nah, tetapi sebelum masuk terkait dengan temuan dan juga data soal bagaimana data-data pilkada di 2020 yang akan berkorelasi pada sengketa, saya ingin masuk pada 3 aspek penting ketika sengketa pilkada 2020 ini akan dimulai. Nah, tadi Mbak Vio sudah katakan bahwa per 14 Desember hari ini begitu tahapan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota sudah dimulai kalau saya tidak salah. Dan ini juga menandakan berarti tenggat waktu untuk penetapan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kota juga sudah semakin mepet begitu. Dan ini juga akan menjadi sinyal bahwa 3 hari kerja pasca penetapan sengketa hasil ini akan menjadi tenggat waktu yang bisa mengajukan sengketa konstitusi. Nah, yang pertama adalah soal batas waktu yang perlu diperhatikan oleh paslon yang akan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi karena ada tenggat waktu yang tidak boleh terlampaui, yaitu 3 hari kerja. Lalu yang kedua adalah soal objek sengketa. Kenapa ini saya mengingatkan ya? Karena ini akan menjadi poin penting karena pada pemantauan sengketa pilkada di 2017 dan 2018, ketiga hal ini adalah menjadi alasan utama Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan sengketa. Yang ketiga adalah soal ambang batas sengketa, yang kalau dibaca di peraturan Mahkamah Konstitusi ya mulai dari PMK 678 2020, ambang batas sengketa untuk pilkada di Mahkamah Konstitusi itu dihapuskan. Nah, ini akan ada implikasi sebetulnya dan juga ada satu indikasi baik terkait dengan penghapusan ambang batas sengketa. Di satu sisi, dengan menghapuskan ambang batas sengketa, Mahkamah Konstitusi mungkin akan kebanjiran menerima perkara sengketa. Tapi di sisi lain, begitu, Mahkamah Konstitusi akan bisa lebih fokus juga untuk memeriksa pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh pasangan calon terkait dengan sengketa pilkada. Nah, izinkan saya ya ini mengutip data dari Sirekap KPU terkait dengan sejauh mana data-data di Sirekap untuk Pilgub dan juga Pilbub serta Pilwalkot. Nah, untuk pemilihan gubernur dari 9 provinsi memang kalau dilihat data Sirekap itu belum ada satupun yang mencapai angka 100%. Nah, ini lain hal dengan kabupaten atau kota. Mungkin karena proses rekapnya juga lebih dulu ya gubernur begitu, tetapi ternyata belum ada data Sirekap yang menunjukkan tingkat provinsi untuk mencapai 100%. Nah, kalau dilihat Jambi itu adalah data suara masuk paling banyak. Nah, ini adalah data yang kami himpun per 12.30 hari ini. Nah, di Jambi misalnya data yang Sirekap 93,19%. Lalu ada 3 daerah yang memang data masuk ke Sirekapnya sudah mencapai 80%. Dan juga ada 3 daerah juga yang data masuknya itu sudah mencapai 70%. Dan 1 di Kepulauan Riau masih 61% dan 1 provinsi di Sulawesi Utara datanya masih di bawah 45%. Nah, kalau melihat data-data ini begitu dan juga dikaitkan dengan potensi sengketa di Mahkamah Konstitusi, nah kami coba memetakan dari 9 provinsi ternyata
kami memproyeksikan akan ada 3 daerah pilgub ya yang potensial sekali akan mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, sebetulnya aspek apa yang menjadikan tolak ukur ini kami bisa katakan bahwa ini potensial. Yang pertama adalah karena selisih suara peringkat pertama dengan peringkat kedua itu tidak terlalu jauh. Nah, itu kami temukan di Pilgub Kalimantan Selatan, lalu ada di Pilgub Provinsi Jambi dan juga Pilgub Kalimantan Tengah. Nah, tetapi memang tadi sebelumnya saya sudah katakan bahwa karena di peraturan Mahkamah Konstitusi menghapuskan ambang batas pengajuan sengketa, mungkin saja nanti 6 provinsi lain walaupun margin selisih antara pemenang peringkat pertama dan peringkat kedua itu di atas 2%, bisa saja mereka mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang paling selisihnya sangat dikit itu ada di Pilgub Kalimantan Selatan. Nah, antara paslon peringkat pertama dan juga peringkat kedua, selisih margin mereka hanya 0,40%. Nah, itu kalau dilihat selisih suaranya itu hanya 1.666. Nah, selisih ini sebetulnya sangat kecil ya kalau untuk pemilihan gubernur begitu. Nah, maka ini terbuka ruang banget daerah ini akan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi kita tahu di Pilgub Kalimantan Selatan hanya ada 2 pasangan calon dan yang satunya adalah petahana. Nah, lalu daerah untuk pemilihan gubernur yang juga berpotensi akan mengajukan sengketa itu ada di Provinsi Jambi. Nah, kalau hasil pemantauan kami kemarin itu kalau tidak salah, kami memantau Provinsi Jambi antara peringkat pertama dan peringkat kedua selisihnya masih di atas 1%. Tapi ternyata di jam 12.30 ketika kami melakukan pemantauan ulang, selisih mereka ternyata hanya terpaut 0,50%. Nah, dan itu kalau melihat perolehan suara, selisih suara mereka hanya 7.400. Dan 7.400 ini adalah angka yang tidak cukup besar atau kecil begitu ketika untuk Pilgub bisa mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Dan daerah ketiga yang juga sangat potensial untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi itu adalah Pilgub Kalimantan Tengah. Nah, di Pilgub Kalimantan Tengah, walaupun data masuk di Sirekap baru mencapai 77,63%, hasil pemantauan kami juga ternyata pasca 9 Desember kemarin, update datanya tidak begitu jauh begitu sampai dengan hari ini. Nah, selisih antara pemenang pertama dan juga peroleh suara terbanyak kedua itu hanya 2,4%. Dan angka ini masih sangat realistis ketika akan diajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Tengah ini adalah 3 daerah yang kami petakan sangat potensial akan maju ke Mahkamah Konstitusi begitu. Tetapi untuk 6 daerah lain juga tidak menutup kemungkinan akan mengajukan sengketa ke MK karena ambang batas tadi ya dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada 2020. Nah, bagaimana dengan Pilkada di tingkat kabupaten atau kota? Nah, kami juga coba memetakan potensial sengketa untuk Pilkada tingkat kabupaten atau kota yang akan maju di Mahkamah Konstitusi. Nah, hasil pemantauan kami sampai dengan 13 Desember kemarin, dari 261 kabupaten kota, ada 62 daerah yang sangat potensial akan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini melalui pengukuran yang tadi, yang pertama adalah diukur melalui ambang batas selisih suara mereka. Lalu yang kedua adalah dari persentase suara peringkat pertama dan peringkat kedua itu tidak melebihi 2%. Dan yang ketiga adalah terkait dengan temuan-temuan di daerah tersebut ya, yang nanti akan saya coba korelasikan dengan dalil-dalil yang terjadi di Pilkada 2017 dan 2018. Nah, dari 200 maaf, waktunya 2 menit lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak View. Dari 261 kabupaten atau kota,
dan 62 daerah potensial, 9 pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu juga sangat potensial untuk mengajukan sengketa, dan ada 53 kabupaten yang sangat potensial juga akan mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini adalah sebaran daerah tingkat kota yang tadi kami identifikasikan yang akan sangat potensial sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk tingkat kota ada Kota Bontang, Kota Makassar, Kota Medan, Kota Metro, Kota Samarinda, Kota Solok, Kota Surabaya, Kota Tangerang Selatan, dan juga Kota Ternate. Ini adalah kota-kota yang sangat potensial akan bermuara pada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Lalu ini adalah daerah-daerah tingkat kabupaten yang kami proyeksikan juga akan bermuara di Mahkamah Konstitusi. Itu ada ya tadi ya ada sebanyak 53 kabupaten yang sangat potensial. Ada Lebong, Lingga, Kabupaten Luwu, sampai dengan Kota Baru, Lampung Selatan, dan juga Lampung Timur. Nah, selain kami memotret potensial terkait dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi yang terjadi di Pilgub dan juga Pilwalkot dan juga Pilbub, kami juga memetakan bagaimana dengan keterpilihan 25 calon tunggal berdasarkan data Sirekap. Yang kami bisa pastikan begitu ya, kalau baca di data Sirekap sudah ada 3 daerah dengan calon tunggal yang data di Sirekapnya sudah 100%, dan ini sudah dipastikan calon tunggal ini menang melawan kolom kosong. Itu ada di Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Paslon tunggal mendapatkan 77,40. Lalu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, paslon tunggal mendapatkan 73,30%, dan di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, paslon tunggal mendapatkan 86,3%. Dan kami juga memetakan bahwa ada 14 daerah calon tunggal yang sangat potensial menang. Nah, itu ada di Kabupaten Goa, Ogan Komering Ulu Selatan, Ngawi, Komering Ulu, Kota Semarang, Kabupaten Kebumen, Kota Balikpapan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasaman, Boyolali, Bengkulu Utara, dan juga ada satu di Kabupaten Sragen. Nah, sedangkan 8 daerah dengan calon tunggal lainnya masih menunggu bagaimana perkembangan data begitu yang akan menentukan. Dan kalau tidak salah ada 1 daerah yang calon tunggal dan juga kolom kosongnya ini masih kejar-kejaran. Itu kalau tidak salah di Humbang Hasundutan. Itu potensi calon tunggal menang masih ada begitu, karena selisih data masuk yang kami pantau melalui Sirekap itu masih cukup besar marginnya, dan selisih suara antara kolom kosong dan juga calon tunggal tidak terlalu berbeda jauh. Nah, ini adalah dalil yang potensial akan menjadi dasar gugatan, dan ini sebetulnya juga sudah sangat banyak dipotret oleh Bawaslu melalui Siwaslu, yang ini juga bisa menjadi dasar begitu terkait dengan pengawasan di pilkada, dan juga bisa menjadi dasar gugatan paslon ketika mereka kalah dan akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya tadi persoalan hak pilih, kesalahan penghitungan dan pengurangan suara, lalu netralitas penyelenggara, polemik menuju dan saat pemungutan hingga penghitungan suara, penggunaan politik uang, politisasi birokrasi, dan juga persoalan syarat pencalonan. Nah, sebetulnya dalil-dalil ini sudah banyak dipotret melalui aplikasi Siwaslu dan juga sudah banyak ditindaklanjuti oleh teman-teman penyelenggara. Nah, supaya tidak bermuara ke Mahkamah Konstitusi, maka aspek penegakan hukum pada saat tahap pengawasan ketika itu ditemukan atau diterima laporan dan langsung ditindaklanjuti, itu bisa meminimalisir terjadinya sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin itu saja ya presentasi terkait dengan hasil temuan kami. Tetapi kami ingin tekankan bahwa penggunaan aplikasi ya, data yang bisa kami capture hari ini dan juga kami bisa sharing ke teman-teman semua adalah berkat dukungan ataupun penyediaan teknologi dari penyelenggara.
KPU dan juga Bawaslu, tetapi memang masih ada beberapa catatan tadi terkait dengan penggunaan Sirekap khususnya yang perlu menjadi perhatian.